Apa pentingnya seorang sekretaris MA yang kemudian membawahi bawahan-bawahannya dan apa bahayanya ketika misalnya nanti Nur Hadi terkena dugaan itu? Pentingnya karena sejak 99 penyatuan atap Mahkamah Agung, jadi semua administrasi, keuangan, dan lain-lain di Mahkamah Agung. Nah, yang menjalankan itu adalah kesekretariatan. Jadi mereka yang mengatur soal-soal SDM, kemudian soal-soal keuangan, administrasi. Jadi memang beliau itu ada di, bisa dikatakan pucuk pimpinan yang non-hakim. Sehingga kalau kita bicara pengaruh jabatan itu luar biasa besar pada hajat hidup banyak orang di Mahkamah Agung sendiri. Jadi saya kira kalau timnya hanya internal, ini yang akan sulit untuk jadi independen. Seorang Nur Hadi bisa memengaruhi banyak orang di sekitarnya, termasuk tim pengawas yang akan memeriksa dia? Iya, kalau internal saya kira besar sekali pengaruhnya. Karena dia yang, sekali lagi dia pucuk pimpinan yang cukup tinggi, yang non-hakim. Dan justru kalau kita tahu ya administrasi, keuangan, soal-soal mutasi, promosi dan lain-lain, itu dia punya pengaruh yang cukup tinggi sehingga akan sangat ada efeknya. Ini bukan lembaga yang main-main nanti ya, Mahkamah Agung selevel dengan presiden dan juga berada di ranah yudikatif. Mungkinkah akan ada tekanan-tekanan pada KPK yang terjadi di depan ketika KPK serius mengusut ini? Mungkin sekali, karena kita bicara soal mafia ya, artinya ini dugaan, saya kira dugaan ini sudah sangat menguat lah ya soal mafia ini. Ini jaringannya luar biasa luas, sehingga kalau ada satu yang bisa kena, bisa jadi ada banyak mantan hakim agung dan juga beberapa politisi yang mungkin akan kemana-mana di Mahkamah Agung. Saya yakin begitu, tentu saja. Begitu? Iya. Dari mana Anda bisa yakin seperti itu? Karena adanya jaringan ini sebenarnya sudah cukup lama terendus. Saya juga punya catatan Pono Waluyo 2006 ya, staf kendaraan MA, kemudian ada lagi Jody Supratman, staf Diklat MA, semuanya bermain dan semua sudah divonis tapi tidak pernah sampai ke Hakim Agung. Betul, makanya jadi kalau dalam catatan kami paling tidak ada 26 hakim dan non-hakim, intinya orang-orang di lingkungan peradilan yang sudah kena oleh KPK. Jadi itu sebenarnya sudah jadi indikasi bahwa ini ada jaringan yang luar biasa besar yang menyangkut tidak hanya hakim tapi juga yang non hakim. Catatan dari Anda sudah 26. Sudah 26 paling tidak di yang lingkup peradilan. Di lingkup peradilan. Jadi ini memang datanya valid ya, walaupun ada yang belum putus, belum inkrah segala macam, tapi ada 26 orang yang sudah kena. Ini menandakan jaringannya itu sebenarnya ada, mungkin belum bisa kita connect, belum kita sambungkan titik-titiknya. Tapi itulah yang membuat kami berkeyakinan bahwa kalau ada satu yang bisa dibongkar, sebenarnya jaringan ini bisa ditelusuri satu persatu. Tapi memang akan butuh jangka waktu yang lama dan upaya dari berbagai pihak termasuk dan terutama sebenarnya Mahkamah Agung sendiri. Pak, kamera Pak. Ditanya tentang tugas dan fungsi. Pak, sini Pak, kamera Pak. Apa tugas sekretaris, apa tugas Dirjen Peradilan Umum, apa tugasnya Kasubdit Ciandri itu. Lalu yang kedua menjelaskan masalah take home pay-nya. Jadi diurut mulai tahun 2012 akhir per bulan, gajinya berapa, tunjangannya apa saja, kemudian remunerasinya, kemudian apalagi itu tadi uang makan dan sebagainya, itu aja. Saudara, saya sudah bersama dengan Kang Asep Iwan, mantan hakim yang juga mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pemalang, Jawa Tengah. Belasan tahun menjadi hakim, Kang Asep. Betul. Terima kasih telah memberikan waktu di program Aiman. Dan Anda juga pernah di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Apa yang terjadi dengan Mahkamah Agung saat ini? Yang terjadi di Mahkamah Agung saat ini kecil menurut saya. Kecil? Kecil, sangat kecil. Ini perulangan di zaman-zaman dulu. Sering Anda katakan perulangan? Oh kecil, banyak pengulangan. Saya sebut. Jadi sekarang apa, dulu apa? Kita buka. Saya buka satu persatu. Ya. Dulu pernah ada kejadian ketiga hakim agung, salah satu saja tuada, jadi terdakwa di ruang sidang. Karena kasus suap atau gratifikasi tapi sekarang nggak tahu kemana. Padahal tiga-tiganya pernah duduk sebagai terdakwa, satu di Jakarta Barat, dua di Jakarta Pusat. Kebetulan saya hakim Jakarta Pusat waktu itu. Tiga-tiganya bebas? Saya nggak tahu perkaranya kemana. Apa bebas, apa lepas, sekarang tidak tahu. Itulah media dan publik harus diungkit. Ya, satu itu. Kedua, ketika isu KKN reformasi itu ada Mahkamah Agung. Itu Pak Adi Andoyo, ributnya seorang ketua muda dengan ketua Mahkamah Agung. Kasus Gandhi Memorial School menyangkut seorang direktur. Jadi ada hakim agung pernah. Yang lebih mengerikan lagi, kasus Pono kan menyentuh Hakim Agung ketika Pono Waluyo ya. Itu adalah tertangkap tangan ketika dia
nyuap di lapangan parkir Mahkamah Agung. Tapi tidak lama kemudian, bayangin dari dunia ini, ruang ketua Mahkamah Agung. Saya sebut ketua Mahkamah Agungnya Profesor Dr. Bagirmanan, ruang ketua muda Profesor Dr. Parman Suparman digeledah. Tapi nggak jelas kemana. Tapi yang kena kan Pono CS. Permasalahannya kasus Pono Waluyo sama persis seperti 2013 lalu Ya. Jody Supratman. Ya, Jody juga. Betul. Jody Supratman. Dua-duanya dinyatakan tidak ada hubungan dengan Mahkamah Agung, dengan Hakim Agung. Ya. Dua-duanya hanya menjual nama. Ya. Untuk yang kasus sekarang ada Andri Sutrisna. Ya. Itu juga belum menyentuh ke Hakim Agung. Belum tentu juga kan ke Hakim Agung. Ya, maka saya bilang harus dipilah-pilah. Apakah orang itu menjual nama atau ada kaitan? Sekarang kan udah berkembang disebut nama-nama Hakim Agung kan? Salah satu adalah Hakim Agung. Ya inilah kewajiban KPK untuk membuka. Sekarang apa artinya hubungannya? Ketika ada kasus di Jakarta Pusat tertangkap tangan, ngapain KPK geledah? Kan nggak ada hubungannya kan? Seperti yang dulu Pono Waluyo tertangkap tangan, kenapain ruang ketua Mahkamah Agung, ruang ketua muda digeledah? Hah? Anda mencurigai orang-orang yang dibawa ini, Pono Waluyo hanya staf kendaraan, Jody Supratman staf diklat. Ya. Kemudian Kasubdit yang terakhir Andri Sutrisna. Nggak mungkin mereka menjual nama tanpa mereka betul-betul tahu siapa yang bisa mereka hubungi di atas. Ada beberapa kemungkinan. Bisa dia menjual nama, bisa juga dia ada kaitannya. Ya, kan saya katakan tadi, kalau nggak ada kaitannya, ngapain KPK geledah ruang ketua Mahkamah Agung, ruang ketua muda, ruang para Hakim Agung? Ada apa? Kan cukup kalau tertangkap tangan cukup di situ. Tapi kan juga terjadi kejadian jadi saksi ketua Mahkamah Agung waktu itu, tapi tidak hadir. Publik berhak bertanya dong kepada penyidik-penyidik KPK. Anda kan pernah di dalam, Anda tahu persis. Oh, tahu persis Ketika, saya. ketika kemudian mereka menjual nama, kira-kira mereka tahu nggak? Mereka bisa jamin nggak? Atau mereka hanya jual nama selesai? Mereka nggak tahu. Kalau saya Tebak-tebak berhadiah putusannya. Ya, bisa tebak-tebak berhadiah, bisa cari untung sendiri, bisa juga ada kaitannya. Yang tahu kan penyidik KPK. Kalau saya kan tidak tahu datanya, cuma sebagai pernah orang di dalam situ, ya cukup paling senyum-senyum aja. Termasuk terakhir adalah rekaman pada saat persidangan yang baru-baru ini. Ya. Kita tahu bahwa mereka bisa mengatur hakim. Seorang panitera, seorang kasubdit bisa mengatur hakim. Satu, pisahin dulu ya. Satu kasusnya Andri kan ada rekaman sama Ida itu kan. Rosida, Nah, ya. satu, pisahin itu. Katakanlah ada kaitan, ada kaitan. Tapi yang bersamaan juga perkaranya Jakarta Pusat, Pansek Jakarta Pusat, dia kan untuk PK. Padahal PK itu urusan Hakim Agung, ya, urusan di Mahkamah Agung. Tapi kenapa dia berani terima uang? Ada apa? Jadi sampai saat ini belum ada Hakim Agung yang terseret terkait kasus Dulu korupsi. kan pernah ada 3 kan? Sampai Sekarang terdakwa tidak belum. pernah kemudian tuntas kasusnya. Tidak kasus tuntas. Kang Asep, saya nggak bisa membayangkan seorang hakim di pengadilan negeri mengadili Hakim Agung. Ya, gini ceritanya. Dulu tuh ada Hakim Agung di Mahkamah Agung, ya, dituduh, sekali lagi dituduh karena belum nyangka, ya, terima uang dari seorang jurnalis yang ngurusin wartawan dari Bandung. Saya lupa lagi namanya. Sehingga itu yang meriksa adalah tim TGPK. Hakim Tim YH. Hakim YH, Agung ya? 2 perempuan, 1 laki-laki lah. Oh, gitu 3 ya. hakim semuanya? Datanya diceritakan media masih ada tuh kan masih 2000-an. Anda lah. kalau nggak salah juga pernah di PN Bandung waktu itu. Tahun Ya. 85 saya sebagai pertama di Pengadilan Bandung, hakim saya di Pada Pengadilan kasus Bandung. itu Anda ada Hakim Jakarta Pusat. Oke. Waktu saya sebagai Hakim Jakarta Pusat mendengar ada 3 Hakim Agung dijadikan terdakwa hasil pemeriksaan tim TGPK. Itu presidennya masih Gus Dur. Ketua tim TGPK adalah Adi Andoyo, ya. Nah, sehingga dua hakim Agung itu jadi terdakwa di Jakarta Pusat, 1 di Jakarta Barat. Nah, bayangkan oleh Mas Saiman, kita hakim-hakim harus mengadili Hakim Agungnya. dulu adalah hal yang biasa karena memang belum diatur Karena dulu. terima kasih lah mungkin entah Lebaran, entah Natal menerima sesuatu bagi Itu hakim hal yang ada biasa. masalah, hal biasa mungkin. Nah, sekarang kalau itu adalah gratifikasi, harusnya berhenti dong.